Kalau misalnya kita baca di buku kita Prof. Haidar Daulay kan, dia bilang itu sejak abad ke-19, tujuan pesantren itu yang tadinya hanya bertujuan akhirat, nah, lalu tujuannya itu katanya diolah ulang, diubah. Tujuannya itu menjadi dunia akhirat. Maka pertanyaan kita sebetulnya kepada Bu Zahra, dan memang saya jawab itu, lah itu namanya apa di antara 9 atau berapa tadi, 9 konsep yang diperkenalkan itu contohnya. Itu kita sebut apa itu? Revitalisasikah itu, transformasikah itu, aktualisasikah itu, atau apa itu gerangan? Tapi itu kan satu langkah penting ya dalam pembaruan pendidikan ya, dalam modernisasi pendidikan. Nah itu contohnya. Lalu di bidang kurikulum misalnya, itu kan dimasukkan kalau bahasa provider lagi dimasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulum. Nah, dalam arti sebelumnya tak ada kan kira-kira gitu ya. Ya. Dimasukkan kajian sains dan teknologi ke dalam lembaga-lembaga, ke dalam kurikulum lembaga pendidikan Islam. Nah itu apa itu? Modernisasi Pak. Kalau Bu Zahra itu jawabnya pasti itu modernisasi. Saya pun menyerah kalau itu ya kan, pasti betul. Nah, tapi itu tidak menunjukkan Anda sudah belajar modernisasi secara detail. Nah, kan gitu ya, itu kan satu contoh lah. Kita ambil fenomena yang kalau menurut pengamatan saya baru terjadi sekitar 10 tahun belakangan. Maraknya tahfizul Quran. Saya tidak tahu kok kalau Medan kayaknya 10 tahun aja itu baru meriah lah kira-kira. Mungkin kalau fenomena kecil-kecilan itu mungkin lebih awal ya. Tapi kayaknya 10 tahun terakhir itu heboh orang tahfiz gitu kan. Heboh tahfiz. Pokoknya ada pesantren sekarang pakai label langsung pesantren tahfiz ya gitu ya. Pesantren tahfiz. Ada madrasah tidak pakai tahfiz tapi untuk tamat harus hafal Quran misalnya 2 juz setengah, macam-macam pilihan lah. Lalu itu apa ya? Itu modernisasi, kan? Itu modernisasi tipe yang mana itu? Baru nanti kalau kita lakukan itu, kita akan lebih persis, lebih detail mengetahui gerakan modernisasi yang sedang berlangsung itu. Jadi modernisasi itu, kan? Gitu ya. Tapi modernisasi model apa, gitu kan? Nah, tadi ada yang menyinggung itu tadi metode pembelajaran barangkali ya, yang dari teacher center menjadi student center gitu ya. Ya, Dan tadi siapa yang menyampaikan itu? Nah itu makhluk apa pula itu? Nah, ya Pak Nurdin, itu tajdid kan Pak Nurdin nanti ya, saya setuju aja gitu kan. Tapi Anda tidak bisa melakukan itu, Anda tidak bisa memahami secara persis, lalu berharap nanti ikut dalam upaya memperbaiki ini, kalau Anda tidak tahu secara persis apa yang terjadi, detail. Hanya orang yang tahu detail yang bisa ikut memperbaiki keadaan. Ya, kalau anda punya mobil, lalu mobilnya rusak, ya kita dibawa ke bengkel tahunya mobil rusak itu aja. Makanya tak mampu kita membetulinya. Itulah contoh ilustrasinya. Semua kita tahu kalau sepeda motor kita, mobil kita rusak. Nah, ya kan? Lalu suntuk kita dibuat mobil yang rusak itu. Panggil montir. Dia tidak melihat mobil sebagai satu definisi umum. Ya kan? Dia lihat, oh ini Pak, cuman minyaknya aja yang tersumbat katanya. Ditiupnya satu selang, hidupkannya hidup. Awak pikir harus dijual mobil itu. Anda lihat itu ya? Anda lihat? Iya, Bro. Jadi Pak Yono ini gagah-gagah ini kalau mobilnya mogok, pusing kepalanya itu ya kan? Karena dia bukan insinyur bukan insinyur di bidang yang otomotif gitu kan? Ya, bukan itu bidangnya. Nah, jadi kalau Anda mau menguasai modernisasi, lalu berharap ikut memperbaiki keadaan, Anda tidak cukup cerita modernisasi. Nanti Anda akan dijebak oleh wacana-wacana umum, ya kan? Dan itu tidak membantu. Saya kasih contoh tadi. Bu Zahra tadi waktu presentasi dikutipnya buku, memang sangat banyak buku yang cerita tentang itu.
katanya salah satu latar belakang kemunduran umat Islam itu katanya gerakan sufi dan tarekat gitu kan. Ya, sebagai sebuah statement umum itu banyak Anda temukan di dalam buku. Tetapi apakah itu betul? Nah, kalau Anda detail membaca, lebih banyak membaca tentang sejarah tasawuf, sejarah tarekat, Anda akan katakan, nah, Anda akan revisi itu. Itu kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Kan? Itu ibu sebut Sanusiah tadi ya kan? Sanusiah di Afrika Utara. Sanusiah itu apa? Gerakan tarekat. Tapi dia tarekat pembaharu kan? Tarekat yang melakukan tajdid. Tajdid. Lah kalau begitu statement yang tadi kan keliru gitu. Nah, jadi Anda akan terlalu naif, akan terlalu amatiran kalau mempertahankan kalimat umat Islam mundur gara-gara tasawuf dan tarekat. Itu amatiran itu statement itu. Itu sama seperti tadi itu, satu kandang itu binatang gitu. Ya, pada suatu saat, satu sisi dia betul, sisi lain dia tidak akan betul, tidak akan selalu betul, kira-kira gitu. Nah, itulah yang membedakan orang amatiran dengan profesional, kan itu kan. Jadi Busara bergeser lah ya. Kalau Anda lihat misalnya di Indonesia ada satu penelitian Sartono Kartodirjo. Judul disertasi dia dulu waktu ngambil doktor di Belanda itu, judulnya itu The Banten Revolt, pemberontakan Banten. Pemberontakan Banten melawan Belanda. Ternyata itu kesimpulan Sartono Kartodirjo itu motor penggeraknya itu tarekat. Motor tarekat motor pemberontakan Banten yang mengakibatkan perang luar biasa itu tarekat, pusat tarekat, guru-guru tasawuf, guru-guru tarekat. Ya kan? Apalagi kalau sekarang ini saya suruh ibu mencari pusat tarekat yang kuno, udah hampir nggak ada itu. Ya, guru tarekat itu lebih sering nampak di baliho daripada wajahnya Pak Yono ya kan? Nah, ini realitas loh, Pak. Ini realitasnya. Saya itu kebetulan basic ilmunya sejarah, jadi saya lebih peduli pada yang terjadi. Iya kan? Kalian cari baliho guru-guru tasawuf di sekitar Medan. Itu gampang mencarinya. Kalian cari baliho wajah saya di kota Medan. Tidak ada. Kalau itu apa yang terjadi? Orang itu lebih modern dari saya. Jadi mudah-mudahan itu udah nggak laku argumen Anda itu. Salah, Prof. Itu, ya kan?